Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang jam 7.49 ya. Mungkin nanti selesainya jam berapa ini? Kita sepakati dulu. Dari pos kami mungkin terserah Ustaz aja, Ustaz. Kayak bisa sampai jam 8.45 atau jam 9 boleh, Ustaz. Kita gini aja, 45 menit ya, 45 menit. Baik, Ustaz. Jawab ya. Baik, Kalau panjang kali biasanya nanti kita biasanya orang bisa fokus itu konsen 1 jam, lebih dari 1 jam sudah tidak konsen. Biasanya begitu ya. Baik, Ustaz. Kita ini waktu konsen kita yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebab dari seluruh perjalanan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjanjian Hudaybiyah ini adalah yang sangat penting dan barangkali aktual untuk kita ambil pelajaran pada masa sekarang ini. Baik, diawali dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Fath ayat 27 ya. Ayat ini banyak bercerita tentang pelajaran dari perjanjian Hudaybiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan kepada rasulnya tentang kebenaran mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi asbabu al-wurud ya, sebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah ini sebetulnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermimpi bahwa dia akan umroh ya, akan masuk Mekah. Nah, itu mimpi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ayat ini belum turun lagi. Turun ayat ini nanti membenarkan mimpi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara hikmah ayat ini turun, kenapa? Karena ketika Rasulullah umroh itu kan tidak bisa masuk ke kota Mekah, ya. Sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah yang akan kita jelaskan nanti, itu harus datang ke Mekah lagi pada tahun berikutnya. Itu yang disebut dengan Umratul Qadha, yaitu umrah qadha pada tahun ke-7 Hijriah. Nanti baru 8 Hijriah penaklukan Mekah. Jadi orang munafik itu mengatakan ini bohong, ini mimpi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, maka turunlah ayat ini ya, membenarkan mimpi Nabi, dan ayat ini kemudian akan menjadi kenyataan pada tahun ke-8 Hijriah. La tadkhulannal masjidal harama, sungguh engkau akan masuk Masjid Al-Haram insyaallah ya. Aminina, dalam keadaan aman, muhalliqina ru'usakum, dalam keadaan engkau cukur kepala, maksudnya cukur rambut ya. Wa muqassirin, dan juga menggunting. Jadi orang tahallul ketika umrah atau haji itu boleh 2 pilihan. Pilihan pertama cukur habis, gundul, atau muqassirin, atau dia gunting. Ya. Menggunting ini pun ada gunting sedikit, paling tidak orang bilang dalam mazhab itu adalah 3 helai rambut ya. Tapi yang afdalnya memendekkan itu adalah memendekkan seluruh rambut. Kalau sekarang pakai mesin itu pakai ukuran berapa kira-kira begitu.
La takhafun, kau tidak akan merasa takut, ma lam ta'lamu, ya. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan jadikan ini sebagai fathan qariba, kemenangan yang dekat. Jadi fathan qariba atau tadi surah Al-Fatih yang dibaca ya, kemenangan itu mana yang disebut dengan kemenangan? Apakah Fathu Makkah atau perjanjian Hudaybiyah itu sendiri? Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa yang disebutkan kemenangan itu adalah bisa masuk Fathu Makkah dan juga sesungguhnya bisa masuk perjanjian Hudaybiyah itu sendiri. Jadi secara zahir walaupun perjanjian Hudaybiyah itu adalah merugikan, akan tetapi hikmah di sebalik perjanjian Hudaybiyah itu sesungguhnya adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Inilah akan kita jelaskan kemudian ya. Nah ini saya mulai dulu terjadi di bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulhijjah ya, akhir tahun 6 Hijriah. Itu tempat perjanjian ini adalah di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu di sini ya. Ini Madinah, ini Mekah. Kemudian ada Hudaybiyah di sini ya, sekitar 29 km dari kota Mekah. Jadi kenapa tidak di sini ya? Tidak jalannya itu begini. Ya. Dari Madinah, Zulhulaifah, Juhfa, kemudian Tan'im ya. Kenapa kemudian di sebelah selatan? Ya karena memang waktu itu masuk Mekah ini harus keliling Mekah dulu, banyak bukit-bukit, kira begitu. Ya, jadi muter dulu. Oke, yang mewakili dari kaum muslimin itu adalah Rasulullah sendiri. Kemudian yang mewakili dari orang-orang Quraisy itu adalah Suhail ibn Amir atau Suhail ibn Amr, ya. Suhail ibn Amr. Yang menulis isi perjanjian ini adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, sebab sudah saya jelaskan tadi, sebab perjanjian Hudaybiyah ini adalah bahwa Rasulullah SAW bagi tahu bahwa beliau itu bermimpi, ia berangkat umrah, kemudian diikuti oleh orang-orang muhajirin dan ansar sebanyak 1.400 orang ya, berangkat dari Madinah. Dan mereka itu bawa hewan sembelihan yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan hadiyu. Kalau orang haji sekarang atau orang umroh itu nggak bawa hewan, ya, karena hewannya banyak di sana, di Saudi, tinggal sembelih. Tapi dulu ya orang bawa hewan itu dari kampungnya, ya. Dan juga kenapa bawa hewan? Ini bagi tahu agar orang Mekah tahu bahwa Nabi itu datang ke Mekah bukan untuk perang, tapi adalah untuk umrah. Nah, itu diantara manfaat bawa hewan ya. Nah, sampailah di Zulhulaifah. Zulhulaifah itu di sini ya. Zulhulaifah ini Madinah, ini Zulhulaifah. Kemudian ini kalau kita ikutkan peta yang di atas tadi di sini ya. Zulhulaifah ini kalau orang umrah mungkin ada yang sudah umrah ya. Itu mikotnya orang Madinah itu di Zulhulaifah. Di sini ada masjid sekarang ya, ada banyaklah orang jualan dan segala macam. Niat umrah atau niat haji itu dari sini untuk orang Madinah. Nah, sampai di sini Rasulullah di Zulhulaifah ini, Rasulullah mengirim spy. Spy tahu ya? Spy ini mata-mata. Bishr bin Sufyan, ini yang dikirim Nabi ke Mekah duluan, berangkat duluan ke Mekah. Apa gunanya? Cari berita. Ya, cari berita tentang hal-hal yang berkembang di kota Mekah. Nah, dikirimlah Bishr bin Sufyan. Nah, sampai Rasulullah terus berangkat dari Zulhulaifah tadi, ya, berangkat terus ke di sini jalannya, di sini, ya, dikirim Bishr ke Mekah. Rasulullah terus berangkat sampai nanti di tempat namanya adalah Ghudair al-Ashtat. Ghudair al-Ashtat ini di sini ya, di sini, ini Jeddah, ini Mekah, di sini.
Sementara Hudaybiyah tadi itu di belakang sebelah selatan ya. Kira begitu. Ini kalau baca sirah memang harus tunjukkan petanya, kalau enggak nanti nggak tahu di mana nih. Ya Ustaz sebut peta-peta tempat-tempat di mana. Ini tahu ya mana tempat-tempatnya. Ya, Ustaz. Nah, ketemu lagi sampai di sini, Udair al-Ashtad ini ketemu lagi dengan spy-nya. Ya. Jadi luar biasa di antara pelajaran yang diambil di sini adalah bahwa sesuatu yang berkaitan tentang intelijen itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kata Bishir kepada Nabi nih, ya begitu sampai di Udair al-Ashtad nih tadi ketemu di situ, apa kata Udair? Ya Rasulullah, sekarang orang Quraisy ini sudah melakukan apa? Konsolidasi. Mereka mengumpulkan pasukan. Mereka ingin memerangimu dan menghalangimu masuk Masjid Al-Haram. Nah, itu beritanya. Ya. Nah, ketika berita ini didapatkan, tentu Rasulullah SAW dengan para sahabat kan bersiap-siap. Apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, karena itulah kemudian Rasulullah mengumpulkan sahabatnya bermusyawarah. Jadi ini orang yang paling banyak musyawarah itu Rasulullah. Ya, walaupun dia Nabi, walaupun Rasul, tapi tetap Rasulullah itu suka sekali musyawarah. Karena itu syura di dalam aktivitas kita ini perlu. Ya, apa gunanya? Agar syura ini adalah kalau misalnya hasil tidak seperti diharapkan, ya itu tidak menutup, itu akan menutup pintu setan, ya tidak akan menyalahkan satu orang. Itu artinya tanggung jawab kita bersama. Kalau berhasil dari hasil syura itu berarti adalah keberhasilan bersama, bukan keberhasilan satu orang. Jadi syura itu menutup pintu setan. Jadi Rasulullah bermusyawarah dan mengatakan kepada, dan berkatalah Abu Bakar, ya Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kita ini keluar, kata Abu Bakar, ya keluar kita ini adalah untuk umrah, ya bukan untuk perang. Kita ini datang ke Mekah untuk melakukan ibadah, ya bukan untuk membunuh orang. Udah berangkat aja kita. Itu tengok. Kalau nanti ada yang menghalangi kita masuk Mekah, kita perangi. Masya Allah, itu Abu Bakar itu luar biasa, ya. Kalau kita baca biografi Abu Bakar, itu orangnya lembut, ya. Umar itu tegas gitu ya. Tapi itu tidak selalu Abu Bakar itu lembut terus, ya. Dalam kasus ini tengok, ya, berangkat ya Rasulullah, orang yang menghalangi kita masuk Mekah, kita perangi. Umdu ala ismillah, berangkat dengan nama Allah. Sama seperti kasus nanti ketika memerangi orang-orang murtad. Umar kan protes, ya Abu Bakar, kenapa engkau perangi orang yang mengucapkan syahadat, ya, yang masih lagi sholat, tapi dia tidak mau bayar zakat. Abu Bakar mengatakan, saya akan perangi orang yang membeda-bedakan di antara rukun Islam. Kalau hari ini dia tidak mau bayar zakat, besok akan dia ingkari kewajiban sholat. Besok dia akan ingkari kalimat la ilaha illallah. Itu ketegasan siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Oke, ya. Kemudian Rasulullah setelah tahu bahwa orang-orang Quraisy ini tadi sudah konsolidasi, mengumpulkan pasukan, tentu dalam pikiran Nabi ini mereka juga akan menyusul Rasulullah, ya. Nah, Rasulullah SAW kemudian memilih jalan lain. Nah, itu karena Rasulullah nggak tahu nih jalan lain, itu diminta salah seorang sahabat itu siapa yang bisa menunjukkan jalan lain yang bisa sampai ke Mekah. Nah, diambillah jalan lain, bukan jalan biasa masuk Mekah, bukan jalan biasa Madinah Mekah, bukan itu, ya. Sampailah Rasulullah itu di satu tempat namanya Saniyatul Mirar. Saniyatul Mirar ini dia dekat dari Hudaybiyah, ya. Hudaybiyah kalau udah terbayang kita tempatnya, kira dekat situ. Nah, sampai di sini kemudian Rasulullah istirahat, para sahabat juga istirahat. Kemudian ketika mau berangkat, itu unta-untanya nggak mau bergerak, nggak mau berdiri.
hatta unta Rasulullah sendiri, ya namanya Al-Qaswa, itu unta Nabi pun nggak mau berdiri. Maka para sahabat mengatakan Qaswa ini bandel. Ya, Nabi mengatakan dia tidak bandel, ya, akan tetapi dia ditahan oleh yang dulu menahan pasukan bergajah. Siapa yang menahannya? Allah Subhanahu wa taala. Ketika pasukan bergajah disuruh masuk Mekah, gajahnya nggak mau, disuruh pulang ke Yaman mau. Nah, itu yang terjadi sekarang. Maka Nabi kemudian mengatakan, ya, demi Allah jika mereka minta sesuatu rencana dariku, ya, yang isi daripada rencana itu adalah untuk menghormati Masjidil Haram, saya akan setujui, kata Nabi. Nah, ini isyarat akan terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya. Jadi isyarat onta itu tidak mau berdiri saja, itu sudah isyarat. Nah, setelah itu Nabi katakan begitu, kemudian ontanya ditepuk lagi, lantas ontanya berdiri dan terus berjalan sampailah di perbatasan Hudaybiyah. Ya, luar biasa. Ini kalau kita baca sirah ini, ya penggalan kisahnya itu banyak pelajaran juga, ya. Jadi semuanya ini nanti kalau kita baca, ini memang sudah rencana Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini para sahabat sampai di tempat ini ya kehausan. Ya, sampai di Hudaybiyah kehausan, ya. Lalu kemudian Nabi mengambil anak panahnya dan meminta sahabat untuk menancapkan, ya, anak panah itu di sumur yang sudah kering. Nah, kemudian tiba-tiba airnya keluar. Ini juga mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam keadaan mereka sedang minum air, ya sedang istirahat di situ, tiba-tiba datang utusan dari Quraisy, namanya Budail ibn Warqa al-Khuzai. Masih ingat cerita kabilah Al-Khuzai, Bani Khuza'ah, ya. Ini Bani Khuza'ah ini penguasa Mekah nih, orang hebat lah, ya, yang menguasai Mekah. Nah, bersama temannya itu menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketemu sekarang utusan Quraisy, Budail bin Warqa Al-Khuzai dengan Rasulullah dan para sahabat di Hudaybiyah. Ini kejadian di Hudaybiyah. Nah, kata Budail, saya lihat Ka'ab ibn Lu'ay dan Amir ibn Lu'ay. Ya, ini penguasa Mekah nih. Ya, orang-orang yang hebat Mekah. Sudah sampai di perbatasan Hudaybiyah. Mereka ingin memerangi kalian. Kata siapa? Budail bin Warqa al-Khuzai kepada Rasulullah dan para sahabat. Maka Nabi kemudian mengatakan, kami datang bukan untuk berperang, kata Nabi. Ya, bukan untuk berperang, akan tetapi untuk umrah. Tapi kalau kalian halangi, kami siap untuk perang. Itu. Maka Budail pun kemudian pulang, ya. Datang utusan kedua, siapa? Urwah ibn Mas'ud, ya. Kata Urwah, ya, sama seperti cerita siapa tadi, Budail itu, bahwa orang Quraisy itu sudah berkumpul untuk memerangi kalian, ya. Kemudian orang mengatakan, Nabi mengatakan, kami siap perang. Nah, kalau perang, kata Urwah, nanti sahabat-sahabatmu ini akan meninggalkanmu. Jadi dikompori gitu. Ini yang sekarang disebut war, ya, perang psikologi. Itu hebatnya. Nanti sahabat-sahabatmu ini akan meninggalkan kamu. Nah, mendengar ucapan itu, lantas Abu Bakar itu marah, ya, marah dan kemudian mengatakan, ya, umsus budzrallata anahnu nafarun anhu wa nada'u, anahnu nafirru anhu wa nada'u. Jadi ini enggak saya terjemahkan, ini agak keras sekali bahasanya, ya. Umsus ini kasar sekali lah, ya. Saya nggak mau terjemahkan sebab kasar sekali bahasanya, ya. Sampai menyebut kemaluan Lata itu, ya, kemaluan patung itu, ya. Nah, mendengar jawaban itu, Urwah kemudian bertanya, ini siapa yang ngomong ini? Ya, tadi sudah kita dapat tipikal, ya, walaupun lembut Abu Bakar, tapi satu keadaan dia tegas. Nah, sahabat yang lain mengatakan itu Abu Bakar, ya, lo jangan macam-macam, kira begitu. Nah, kemudian dia mengatakan lagi, ya,
Kata siapa? Kata Urwah bin Mas'ud. Ya, kalau ini kata Urwah bin Mas'ud kepada Abu Bakar ya. Kalau sekiranya engkau tidak punya jasa kepadaku, pasti aku akan jawab. Ya, akan lebih kasar lagi saya jawab, kira gitu. Kalau kamu tidak punya jasa kepadaku. Jadi gini, Abu Bakar ini punya jasa kepada Urwah. Ya, bahwa dia ikut membantu Urwah ini membayar diat. Diat itu adalah ada orang terbunuh, ya, kemudian berdiat. Nah, ikut Abu Bakar menanggung diat itu, ya, untuk menyelamatkan Urwah ini. Jadi begini, teman-teman sekalian, kadang-kadang perlu kita berbuat baik kepada orang, ya, menanam jasa kepada orang yang satu saat, ya, kalau misalnya kejadian seperti ini, itu akan bisa apa namanya, meredam, ya, tingkat apa namanya, permusuhan orang itu kepada kita. Kenapa? Karena kita punya jasa kepada dia yang mungkin dia akan ingat. Nah, ini perlu ya kita menanam jasa kepada orang. Ya, hatta kepada musuh sendiri pun, ya, ditanam jasa baik-baik. Nanti ketika ada masalah, dia berpikir ini orang ya pernah buat baik sama saya. Nah, ini sama seperti Urwah bin Mas'ud ini, ya. Nah, kemudian dia mengatakan lagi, oke, dasar itu tidak saya jawab. Urwah kemudian mulai berbicara kepada Rasulullah, ya, ngomong dengan Rasulullah, dan coba memegang janggut Nabi. Janggut Nabi itu mau dipegang sama dia. Ini kan orang pegang janggut Nabi ini kan anak-anak nih, ya, main-main itu namanya, menghina. Nah, di samping Nabi ketika itu ada sahabat Nabi namanya Mughirah bin Syu'bah. Nah, setiap kali tangan Urwah ini ingin menggapai janggut Nabi, ya, setiap kali itu pula lah tangan Urwah tadi kemudian ditepis oleh Mughirah bin Syu'bah dengan pedangnya, gagang pedangnya, bayangkan, ya. Dan sambil mengatakan, jauhkan tanganmu dari janggut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini luar biasa di sini pembelaan sahabat kepada Nabi, ya. Makanya sekarang kalau ada orang menghina Nabi, itu betul-betul nggak bisa diterima. Jadi para sahabat itu betul-betul menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tidak bisa terima kalau ada orang hari ini menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Urwah memalingkan wajahnya dan bertanya, ini siapa? Dijawab oleh Nabi, ya, ini adalah Mughirah ibn Syu'bah. Nah, Urwah kemudian pulang dan datang utusan ketiga namanya Suhail ibn Amar, ya. Ini utusan ketiga. Nah, Nabi tanya nih, ya, siapa yang datang, kata Nabi? Kata sahabat, yang datang sekarang ini adalah Suhail ibn Amar. Nah, kalau begitu kata Nabi, sahula amrukum. Ya, kalau begitu, insya Allah urusan kita ke depannya akan jadi mudah. Jadi Rasulullah itu tahu betul karakter orang-orang Quraisy person per person. Luar biasa. Rasulullah tahu karakter tokoh-tokoh Quraisy person per person. Abu Sufyan gimana, ya, Abu Jahal gimana, Umayyah bin Khalaf gimana, Suhail bin Amr ini gimana, itu Nabi tahu, ya, karakternya. Kalau Abu Sufyan itu adalah orang yang karakternya suka dihormati, gitu. Makanya ketika Fathu Makkah nanti, Nabi mengatakan, man dakhala baita Abi Sufyan bahwa amin. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Nah, Suhail ini ketika datang, itu kata Nabi, sahula amrukum, urusan kita akan jadi mudah, ya, karena kebetulan namanya Suhail, ya. Suhail itu sahal. Makanya kalau kasih nama itu kasih nama yang bagus-bagus, ya. Nama yang nggak bagus itu kalau Nabi ditukarnya, ya. Jadi jangan mentang-mentang namanya enak didengar kemudian dikasih gitu, ya. Tiba-tiba dicari artinya, waduh, artinya nggak bagus, ya. Oke. Utusan ketiga berkata, ini mudah saja nih, ya. Ini bahasa Arab, nanti saya terjemahkan. Jadi dengan Suhail inilah kemudian terjadi perdamaian itu,
ya. Dan mulailah ditulis ya, tulis isi perjanjian. Mari ayolah kita tulis isi perjanjiannya. Nabi pun memanggil Ali ya, Ali radhiyallahu taala anhu. Itu penulis ya. Kenapa Nabi memanggil Ali? Kenapa enggak Rasulullah terus menulis? Karena Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ya. Nabi itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Ya, maka dipanggillah notulennya. Siapa notulennya? Ali radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi mengatakan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulis bismillahirrahmanirrahim. Nah, Suhail mengatakan, ya begitu Nabi mengatakan tulis bismillahirrahmanirrahim, Suhail menjawab, ya. Dia bilang, Allah saya tahu, tapi Ar-Rahman, wallahi ma adri ma hiya. Saya nggak tahu Ar-Rahman ini siapa. Ya, di sini saya tambahkan sedikit. Jadi bagi orang Quraisy itu, ya Allah mereka yakini sebagai pencipta, ya, sebagai pencipta langit dan bumi, ya, yang menurunkan hujan. Mereka yakin itu adalah kerja Allah mengatur alam semesta. Tapi menjadikan Allah satu-satunya Tuhan untuk disembah mereka tak mau. Makanya nanti kalau kita baca-baca kitab ya, atau sumpah mereka misalnya, "Wallahi demi Allah," itu Allah yang mana yang mereka maksud? Ya, Allah yang mereka yakini sebagai pencipta alam semesta. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh dalam Quran ya. Jika engkau tanya mereka itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Ya. Tapi disuruh menyembah Allah, ya. Mereka mengatakan apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini jadi satu Tuhan? Itu kata mereka. Karena Tuhannya banyak. Di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 360 ya patung. Ada di rumah, ada di jalan, segala macam. Oke. Saya nggak tahu itu Rahman. Jadi Ar-Rahman ini mereka anggap itu sesuatu yang lain. Iya, kalau kita kan Ar-Rahman ini kan salah satu nama Allah. Walakin uktub bismikallahumma. Tulislah dengan namamu ya Allah. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim. Kata orang Islam yang hadir ketika itu, kata para sahabat, wallahi la naktub illa bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan ghirah, semangat ya. Nggak mau. Ngotot. Ditulis bismillah juga, bismillahirrahmanirrahim. Tak mau bismikallahumma. Maka Nabi kemudian mengatakan kepada Ali, udah tulis bismikallahumma. Itulah akhirnya yang ditulis. Nabi setuju. Jadi di sini Nabi nggak ngotot ya. Bismikallahumma. Arti itu dengan namamu ya Allah ya. Allahumma itu artinya ya Allah. Kalau kita berdoa Allahumma ghfirli. Ya, artinya apa? Ya Allah, ighfirli. Tsumma qala hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Ini adalah apa yang telah diputuskan oleh Muhammad Rasulullah. Itu kata Nabi. Jadi Rasulullah ini orang yang sangat cerdas, ya, sangat cerdas. Jadi belum lagi orang berpikir Rasulullah sudah mengemukakan idenya. Kalau tadi kan Bismillahirrahmanirrahim, oke nggak setuju, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi lagi, oke, ini perjanjian, keputusan antara Muhammad Rasulullah, ditulis Rasulullahnya. Nah ini kan kepintaran berdiplomasi ya. Apa kata Suhail? Wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah. Demi Allah, tengok kata Suhail, demi Allah, Allah sebagai pencipta yang mereka yakini. Kalau kami tahu, kalau kami yakin bahwa engkau itu Rasulullah, ya, kami tidak akan halangi engkau masuk Masjidil Haram, kami tidak akan perangi engkau. Tengok ya. Jadi secara de facto dan de jure, kira-kira gitu. Ya, dia nggak mau kalah, ya. Jadi nggak mau dia Rasulullah itu tercantum dalam
perjanjian itu. Ya, walakin uktub Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kalau Rasulullah berarti faktanya Quraisy sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi kalau Rasulullah itu tidak ada dalam isi perjanjian itu, ya, ini selamat mereka. Kira begitu ya. Kecerdasan Rasulullah dalam berdiplomasi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi innilah Rasulullah wa in tazabtu." Ya. Kata Nabi apa? Memang saya setuju nih. Ya oke lah, Muhammad bin Abdullah tulis di situ. Tapi demi Allah kata Nabi, sungguh saya ini adalah Rasulullah sekalipun kalian mendustai saya. Nah, itu. Bahwa faktanya saya adalah seorang nabi, seorang rasul walaupun kalian dustai. Oke, kalau begitu kata Nabi, uktub Muhammad bin Abdullah. Ya, ini dalam riwayat Imam Muslim ya. Kemudian ditulis oleh maka kemudian Rasulullah memerintahkan Ali, tadi kan sudah ditulis tuh Muhammad Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan Ali untuk menghapus kalimat Rasulullah itu. Ya, diganti apa? Muhammad bin Abdullah. Maka berkata Ali, la wallahi la amhuha. Demi Allah saya tidak akan mau menghapusnya, kata Ali. Wah, itu sahabat, bagaimana mungkin saya menghapus kalimat Rasulullah? Ya. Maka berkatalah Rasulullah SAW, arini makanaha. Di mana itu tempatnya? Mana tulisan Rasulullah itu mana? Kenapa ini ditanya oleh Nabi? Kenapa? Ini membuktikan bahwa Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi cerdas ya. Fa'arahu makanaha famahaha. Kemudian ditunjukkan oleh Ali tempatnya. Kalimat tulisan Rasulullah itu kemudian dihapus oleh Nabi. Jadi Nabi sendiri yang menghapus Rasulullah. Ya. Oke. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala an tukhallu bainana. Oke. Terus sekarang mulai buat perjanjian bahwa kita akan masuk Mekah. Nah, itu disebutnya. Masuk Mekah tahun ini. Biarkan kami masuk Mekah. Itu luar biasa. Biarkan kami tawaf di Ka'bah. Iya kan? Itu. Itu Rasulullah SAW luar biasa. Dia nggak terus, oke kita gencatan senjata. Nggak ada. Biarkan kami masuk Mekah sekarang. Apa kata Suhail? Oh, nggak bisa. Ya, kata dia. Kalau itu kami biarkan kalian masuk Mekah sekarang ini, apa kata orang Arab? Gitu. Di mana kehormatan kami? Gitu. Ya, ini luar biasa. Nggak bisa masuk sekarang, tapi boleh masuk tahun depan. Oh, gitu. Sekarang nggak bisa masuk. Tahun depan bisa masuk. Ya. Dan kalau kalian masuk Mekah tahun depan itu nggak boleh bawa pedang. Kalau bawa pedang itu pedangnya dalam sarungnya, nggak boleh dihunus begitu pedangnya. Kalau dihunus itu artinya mau perang. Akhirnya, ditulis, disetujui oleh Nabi. Tahun depan. Ini sahabat-sahabat sudah Ini kan mau masuk Mekah nih, ya tiba-tiba Nabi setuju, nggak jadi masuk Mekah tahun depan masuk Mekah. Berikutnya tulis, udah. Berkata Suhail lagi, ya kalau ada orang kami orang Mekah datang sama kalian masuk Islam, ya kalian harus kembalikan. Tapi kalau ada orang kalian datang ke Mekah, kami tidak punya kewajiban untuk mengembalikan dia ke Madinah. Wah, coba itu, ya enak aja. Ya. Kata orang Islam, subhanallah, ya. Bagaimana mungkin ya orang yang sudah Islam kami kembalikan ke Mekah? Ya. Maka para sahabat kemudian melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat? Apa kata Ali? Saya tulis ini ya Rasulullah. Saya tulis ini ya Rasulullah. Kata Ali. Kata Nabi, qala na'am, iya tulis. Tengok. Innahu man zahaba minna ilaihim fa ba'adahu Allah. Jadi kalau ada orang kita datang ke Mekah, itu artinya dia murtad, ya. Itu orang yang sudah Allah jauhkan, ya.
Oh. Orang yang Allah sudah jauhkan, ya, jauhkan dari Allah, jauhkan dari para sahabat, ya. Tetapi orang yang dari mereka datang ke kita, ya, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Begitu kata Nabi. Ya, nanti ada beberapa isi perjanjian seterusnya, tapi itulah intinya kalau kita kembali kepada kitab sirah, ya. Oke, sudah sempurna isi perjanjiannya, ya, gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi kalau dibaca nanti ini ada 5, ya, ada 4 lah. Gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh perang, ya. Ya, tidak ada permusuhan, tidak ada tindakan, ya, dari kedua belah pihak, tidak boleh saling menyakiti, nggak boleh. Ya, tadi 2, siapa yang datang dari orang musyrik ke Nabi harus dikembalikan, ya, orang Madinah ke Mekah nggak boleh dikembalikan ke Madinah. Kemudian diperkenankan siapa saja dari suku Arab yang mau bergabung ikut tingkat perjanjian, ya, ke salah satu 2 pihak, baik ke Nabi atau ke Quraisy, itu dibolehkan. Kan banyak suku-suku tuh, ya, silakan pilih bergabung dengan siapa. Jika masing-masing suku ini berperang, itu tidak boleh dibantu. Ya, kalau dibantu artinya batal perjanjian. Oke, boleh masuk Mekah lagi tahun depan. Ya, tahun ini pulang dulu. Ya, sudah kita jelaskan tadi. Nah, pelajaran, ya, ini pelajaran. Di samping tadi kita sudah ambil sedikit, ya. Nah, kelihatannya perjanjian Hudaybiyah ini memang kekalahan telak di pihak kaum muslimin, akan tetapi kalau diteliti secara mendalam tidaklah demikian. Coba tengok. Allah sendiri mengatakan fatham mubina, ya. Allah mengatakan fatham mubina, Fathu Makkah itu, ya. Kemenangan yang nyata. Di mana letak kemenangannya? Poin pertamanya gencatan senjata 10 tahun. Ya. Ini artinya apa? Kaum muslim bebas menyebarkan dakwah Islam. Jadi dakwah dalam kondisi aman itu jauh lebih baik daripada dakwah dalam kondisi chaos. Ya. Itu jauh lebih baik dalam kondisi aman. Ya. Bayangkan selama 10 tahun, dan bayangkan juga selama hari ini dakwah susah. Ya. Selalu mendapat tekanan segala macam. Dengan adanya perjanjian ini terhormat sekarang. Ya, silakan sampaikan dakwah kemana saja. Tidak ada yang berani mengganggu. Maka Rasulullah SAW kemudian di tahun ini mulai banyak langsung eksekusi. Rasulullah mengirimkan utusan. Ya, yang diajak dakwah itu raja-raja, bukan orang-orang biasa sekarang. Orang biasa itu sudah di awal-awal dakwah Rasulullah. Sekarang Rasulullah menyurati raja-raja, ya. Raja-raja, contohnya surat dikirim ke Kaisar Romawi, Heraklius, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius yang agung. Salam sejahtera bagi yang mengikuti hidayah Allah. Itu gitu, ya. Jadi di sini kita tidak boleh mendoakan seseorang agar Allah berikan keampunan, ya. Bahwa mendoakan orang dapat hidayah boleh. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti hidayah Allah. Sesungguhnya aku mengajakmu dengan ajakan Islam. Simpel, ya, surat Nabi itu simpel. Sesungguhnya aku mengajakmu dengan ajakan Islam, peluklah Islam. Engkau akan selamat. Allah akan menganugerahimu 2 kali ganjaran. Ganjaran kamu masuk Islam dan ganjaran pengikutmu masuk Islam. Gitu. Kenapa 2 kali? Dia masuk Islam, pengikutnya akan masuk Islam, dapat 2 ganjaran. Jika engkau enggan, maka engkau akan memikul dosa arisin. Arisin itu adalah para pengikutnya. Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada. Kemudian ayat Al-Quran ini, ya. Oke. Kemudian penguasa Persia, ya. Dari Muhammad Rasulullah dan seterusnya, ya. Salam sejahtera. Kemudian penguasa Mesir, ya. Penguasa Abesania, Negus, ini Najasyi di Habasyah, ya, diajak masuk Islam. Walaupun sebetulnya, ya, Najasyi yang zaman Nabi dulu, ketika Nabi di Mekah hijrah ke Habasyah itu dia sudah masuk Islam. Mungkin keturunnya. Penguasa Bahrain, ya, juga diajak masuk Islam. Penguasa Yamamah diajak masuk Islam, ya.
Pemimpin Damaskus diajak masuk Islam, Raja Oman diajak masuk Islam. Bayangkan, ya, dakwah berkembang luar biasa. Kemudian, nah, poin kedua, siapa yang datang dari kaum musyrik kepada Nabi tanpa izin, ya, keluarganya harus dikembalikan ke Mekah. Tapi bila ada kaum muslimin yang berbalik, ya, mendati kaum musyrik, maka tidak dikembalikan. Nah, ini sesungguhnya menguntungkan orang Islam. Nah, kenapa? Karena ada orang Mekah itu masuk Islam, jumpa Nabi, ya, dia disuruh pulang ke Mekah, tapi dia tidak mau pulang ke Mekah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia tinggal antara kota Mekah dan Madinah. Nah, siapa itu? Yang masuk Islam itu adalah Abu Jandal. Jangan salah sebut, ya. Nah, ini ada L-nya, Abu Jandal. Abu Jandal ini masuk Islam, ya. Dia bilang, kalau saya dikembalikan ke Mekah, siapa yang menjamin keislaman saya? Nah, kata beliau, saya takut. Akhirnya dia, walaupun sudah ada perjanjian tadi kan, akhirnya dia tinggal antara Mekah dan Madinah. Nah, dia berdakwah kepada orang-orang yang ada di situ, di sekitar tempat dia tinggal antara Mekah Madinah itu, diajaknya masuk Islam. Jadi dai dia. Nanti ketika Fathu Makkah, ya, Rasulullah berangkat dari Madinah ke Mekah itu hanya sekitar 1.500, itu sampai jadi 2.000. Kenapa? Karena Abu Jandal ini dia berdakwah, ya. Sekitar 500 orang dapat direkrutnya, ya. Penduduk-penduduk yang tinggal di pinggiran kota itu direkrut sama dia masuk Islam. Gitu. Luar biasa. Jadi itu sesungguhnya manfaat, ya, ada manfaatnya. Jadi 2.000 jiwa yang berangkat ketika Fathu Makkah. Ya. Nah, kemudian tidak ada lagi penyiksaan, ya. Tidak ada. Kenapa? Karena perjanjian tadi, ya. Nah, ditambah lagi di sini, ya, saya lompatkan. Nah, kalaulah terjadi perang, ya, pada tahun ke-6 Hijriah, ya, terjadi perang, itu dikhawatirkan keselamatan orang-orang yang menyembunyikan keimanannya. Kan masih ada orang-orang Islam, ya, yang berada di Mekah itu, masih ada. Tapi mereka tidak menzahirkan keislaman mereka, keimanan mereka, takut, ya. Nah, kalau terjadi perang pada tahun ke-6 ini, mungkin, ya, akan jadi korban orang-orang Islam yang tadi, yang tidak menzahirkan keislamannya. Nah, ketika Fathu Makkah itu sudah jelas siapa yang Islam, siapa yang tidak. Tahun ke-8 Hijriah. Ya. Nah, seterusnya saya ingin menyampaikan ini juga ada pelajaran, ya. Umar itu protes, ya. Di antara sahabat yang tidak terima perjanjian ini adalah Umar, ya. Dia kemudian mendatangi Rasulullah. Dia bilang begini, "Alasta nabiyallahi haqqan?" Ya Rasulullah, bukankah engkau ini seorang nabi? Oh gitu. Ya, dia bilang sama Nabi begitu, bukankah engkau ini seorang nabi? Nabi mengatakan, iya, saya ini seorang nabi. Kata Umar lagi, alasna 'alal haq wa aduuna 'alal batil. Bukankah kita berada di atas kebenaran, musuh kita berada di atas kebatilan? Kata Nabi, iya. Kata Umar lagi, ya. Falima nu'tid daniyah fi dinina idzan. Kalau begitu, kenapa kita memberikan kerendahan pada agama kita? Kenapa kita mau dilecehkan? Kira-kira gitu. Kita mau terima perjanjian Hudaybiyah ini. Itu kata siapa? Umar. Apa kata Nabi? Inni Rasulullah. Saya ini adalah Rasul Allah. Walastu a'sihi wa huwa nasiri. Saya tidak mungkin mendurhakainya sementara dia adalah penolongku. Apa maksudnya ini? Saya tidak mungkin mendurhakainya sementara dia adalah penolongku. Saya tidak mungkin mendurhakai Allah. Itu artinya apa? Bahwa perjanjian Hudaybiyah ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk diterima. Bayangkan, ya. Makanya Allah menyebut perjanjian Hudaybiyah ini adalah fathun,
kemenangan. Umar kata lagi, "Awalaysa kunta tuhadditsuna anna sanati al-baita fanatufu bihi?" Bukankah engkau telah mengatakan kepada kami bahwa kita akan masuk Mekah, akan tawaf di Ka'bah? Gitu. Ya. Sebagaimana Rasulullah kata Nabi, qala bala, iya betul. Fa akhbartuka. Cuma masalahnya kata Nabi, apakah saya katakan kepada engkau tahun ini? Ada nggak Nabi bilang akan masuk Mekah, tawaf di Ka'bah tahun ini? Kan aku nggak bilang tahun ini. Nampak tuh ya? Ya Ustaz. Nah, apa kata Umar? Iya, la fa innaka atihi fa mutawwifun bihi. Kata Nabi, insya Allah kalian akan masuk Mekah dan akan tawaf di Ka'bah. Nah, selesai ya. Umar kemudian mendatangi Abu Bakar dan mengutarakan perkataan yang disampaikannya kepada Rasulullah SAW. Ya, apa kata Abu Bakar kepada Umar? Sesungguhnya ia adalah benar-benar utusan Allah dan ia tidak sedang menyelisihi Rabb-nya. Tengok, kefahaman Abu Bakar ini luar biasa. Ya, dan dialah penolongnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patuhilah perintahnya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya dia berada di atas kebenaran. Itu nasihat siapa? Abu Bakar kepada Umar. Nah, ketika Umar kemudian menyadari, dia sadar ini sebuah kesalahan dan cukup apa namanya ya, cukup tegas atau cukup inilah tinggi suaranya ya, ngomong sama Nabi, dia menyesal tuh, dia merasakan penyesalan yang mendalam dalam dirinya sehingga sejak saat itu Umar memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap keburukannya itu terhapus dan digantikan dengan kebaikan. Luar biasa. Beliau, Umar itu mengatakan begini, aku terus berpuasa, bersedekah, dan memerdekakan hamba sebagai tebusan dari apa yang telah aku perbuat, karena aku merasa cemas terhadap ucapan yang pernah aku ucapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, sehingga saya berhadapan ya berhadap itu menjadi sehingga saya berharap bahwa apa yang saya lakukan ini adalah menjadi kebaikan. Cuma begini, walaupun Umar menyesali perbuatan ini, ya, tapi kenapa Umar protes? Apakah menunjukkan dia tidak setuju dengan isi perjanjian itu? Apakah menunjukkan dia menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukan. Ya, Umar protes, ya, itu bukan berdasarkan hawa nafsu dia. Ya, Umar protes itu adalah karena ghirah, ya, semangat keagamaan yang ada di dalam diri Umar. Ya, kenapa kita tidak berperang saja? Kira begitu. Kan katakan, bukankah mereka dalam kebatilan, kita dalam kebenaran? Kalau kita mati syahid, kira begitu. Ya, ini adalah muncul dari semangat, ya, niat keikhlasan. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang ada orang protes, ya. Protes itu bukan karena dia niat yang lain, tapi adalah niat ikhlas. Ada kadang-kadang begitu, ya. Nah, ini lahir dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala.